sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Udah siap? Yuk berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan Bang Fajar di sini, dan hari ini kita akan membahas materi PKN tentang sejarah perumusan Pancasila dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Siap ya? Yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perumusan Pancasila diawali dengan terbentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, atau dalam bahasa Jepang bernama Dokuritsu Jumbiko Chasai. BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945 dan merupakan tindak lanjut atas janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Badan ini beranggotakan 64 anggota yang terdiri atas tokoh dari Indonesia dan 7 orang perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat dan 2 ketua RP Suroso dan Ichibangase Yoshio dari Jepang. Sidang pertama diadakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 yang dipimpin oleh Ketua BPUPKI untuk membahas dasar negara, wilayah negara, kewarganegaraan, dan rancangan undang-undang dasar. Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, undang-undang dasar, ekonomi, keuangan, pendidikan, dan pengajaran. Pada sidang pertama terdapat 3 tokoh bangsa Indonesia, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno yang mengusulkan poin-poin dasar negara. Mr. Muhammad Yamin menyampaikan poin-poin dasar negara Indonesia pada pidato tanggal 29 Mei 1945. Poin tersebut adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Mr. Supomo juga mengusulkan dasar negara yang disampaikan pada sidang 31 Mei 1945, yakni paham persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Pada hari terakhir sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan dasar negara yang terdiri dari 5 poin dan dinamakan Pancasila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Dan kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Seluruh usulan dari ketiga tokoh bangsa Indonesia tersebut kemudian ditampung dan dibahas dan dirumuskan oleh Panitia 9 yang dibentuk BPUPKI. Panitia 9 kemudian merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang bernama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada tanggal 22 Juni 1945. Pada sidang tersebut, sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan adanya perubahan tersebut, isi dari dasar negara Indonesia yaitu Pancasila menjadi yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sidang PPKI tersebut, Pancasila ditetapkan sebagai dasar ideologi negara Indonesia. Hari lahirnya Pancasila ditetapkan pada tanggal
1 Juni dan menjadi libur nasional. Nilai-nilai pada Pancasila dan penerapannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang luhur. Berikut makna dan nilai-nilai dalam Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama yaitu yang pertama, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kedua, mensyukuri segala yang ada di alam semesta yang merupakan anugerah Tuhan. Yang ketiga, mengakui kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah masing-masing. Dan keempat, menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila yaitu yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sama manusia. Kedua, mengembangkan sikap tenggang rasa. Ketiga, saling menyayangi sesama manusia. Dan keempat, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengandung makna suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila yaitu pertama, bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Ketiga, mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air dan bangsa. Keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila yaitu yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dan keempat, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung makna tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat adil dan makmur secara lahir dan batin. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila yaitu yang pertama, bersikap adil. Kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Dan kelima, menghargai hasil karya orang lain. Setelah mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, ada baiknya diterapkan di kehidupan sehari-hari termasuk di lingkungan terdekat kita. Sudahkah kalian mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Berikut penerapan Pancasila. Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Penerapan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar di kelas. Kedua, menjalankan kewajiban agama masing-masing di sekolah. Ketiga, menghormati dan menghargai teman yang berbeda agama dengan kita. Keempat, tidak mengganggu teman dari agama lain saat beribadah. Penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu pertama, saling rukun dengan sesama teman dan warga sekolah. Kedua, mentaati tata tertib di sekolah. Ketiga, saling menolong saat ada warga sekolah yang mengalami kesusahan. Dan yang keempat, peduli terhadap teman yang sedang sakit. Penerapan sila persatuan Indonesia. Pertama, tidak membeda-bedakan teman dari manapun asalnya. Kedua, menghargai setiap budaya dan ciri khas dari masing-masing daerah. Ketiga, bersatu padu dan bekerja sama dengan teman-teman di sekolah. Dan keempat, tidak menimbulkan perselisihan antar warga sekolah. Penerapan sila kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, mendahulukan kepentingan kelompok belajar dibanding kepentingan diri sendiri. Kedua, menyelesaikan masalah di kelas atau sekolah melalui musyawarah. Ketiga, bekerja sama mempertanggungjawabkan hasil musyawarah bersama. Dan keempat, ikut serta dalam pemilihan ketua kelas dan perangkat kelas. Penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, tidak membeda-bedakan teman.
Kedua, menciptakan suasana kekeluargaan di kelas. Ketiga, bersikap adil dengan semua teman di sekolah. Dan keempat, melakukan kewajiban di sekolah dengan tanggung jawab. Oke guys, terima kasih sudah menyimak video ini. Dan jangan lupa selalu like, share, and subscribe this channel. Thank you guys. What's my purpose? What do I grab?